Afika, Hadir Bu. Yabes, Angel. Baik, setelah kita absen, maka ibu suruh kalian untuk berdiri. Mau berdiri? Kita menyanyikan lagu wajib Harga Pancasila. 1, 2, ya. Harga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan dulu. Silakan ambil bukunya, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai undang-undang dasar. Kita masuk pada dengan topik kedudukan dan fungsi undang-undang. Kedudukan, fungsi D 1945. Nah, baik dengarkan sambil diperhatikan ke depan. Silakan bukunya dilengkapan. Nah, baik, kita akan masuk mengenai Undang-Undang Republik Indonesia. Baik, kita akan masuk mengenai pembelajaran tentang pengertian Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu adalah konstitusi di dalam hukum dasar tertulis yang menjadi dasar sumber hukum tertinggi bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Jadi pengertian Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai konstitusi, ya, hukum dasar tertulis yang di dokumen PPKI tercantum ada pembukaan 4 alinea, kemudian pasal-pasal atau batang tubuh ada 20 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi dasar, kalau dikatakan dasar adalah pedoman di dalam menjalankan kehidupan baik di masyarakat, baik bernegara maupun berbangsa. Jadi itu pengertian daripada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana pengenalan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Dan kita bisa menjelaskan ini suatu aturan, ya, materi aturan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi setiap tindakan kita itu harus didasari dengan hukum. Ya, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai norma, ya, norma itu juga adalah aturan, ya. Kemudian di sana kita akan melihat nilai dasar leluhur tentang pelaksanaan kewajiban dan hak
kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi tanpa ada Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi pedoman, yang menjadi dasar hukum tertinggi yang sudah tertulis di dalam berbangsa kita, bangsa Indonesia ini, kalau tidak ada undang-undang itu, tidak ada aturan itu, maka negara kita akan kacau balau. Ya. Sistem negara kita itu tidak lagi sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Nah, apa saja yang mencakup tentang tata yang atau fungsi daripada Undang-Undang Dasar 45? Fungsinya bisa kita lihat sebagai hukum dasar tertinggi. Ya, apa saja ketatanegaraan yang mewujudkan pedoman cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia. Kan di alinea itu mencerdaskan kehidupan di beberapa alinea itu mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa ada undang-undang ini, tidak ada pedoman kita untuk menuju ke negara yang makmur. Tidak kita tahu apa hak kita, kita tidak tahu apa kewajiban kita. Ya, bisa saja terjadi kekacauan. Ya, kalau tidak ada undang-undang ini, maka negara itu akan runtuh, pemerintah akan runtuh. Ya, berarti masyarakat atau negara atau bangsa yang ada di NKK ini tidak ada kita aturan, suka-suka saja kita apa yang kita perbuat. Tidak ada perlindungan terhadap masyarakat. Tetapi dengan ada Undang-Undang Dasar 45 ini, maka sudah diatur, sudah ditulis sebagai dasar negara Republik Indonesia, maka seperti itu ada aturan. Ada aturan. Tidak sewenang-wenang kita melakukan. Sehingga terjadi sikap mana kewajiban kita yang harus kita lakukan, mana hak kita yang harus kita terima. Sehingga terjadi toleransi beragama. Ya, kita sudah tahu kalau di negara kita ini adalah berbeda-beda satu dengan lain, berbeda daerah, ya, berbeda budaya, nah, berbeda suku, bahasanya. Jadi yang mempersatukan kita dengan keberagaman perbedaan itu, yaitu dengan ada hukum. Jadi apa fungsi Undang-Undang Dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang pertama, sebagai landasan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar ini mengikat kita sebagai warga negara Indonesia, mengikat. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana partisipasi kita di dalam mentaati aturan, ya, konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Itu di dalam negara ada aturan. Nah, begitu juga di sekolah. Ya, kita bisa sekolah, kita bisa selamat dalam sekolah itu karena kita mengikuti aturan. Karena dalam sekolah itu ada aturan, ada tertib aturan. Jadi kalau anak sekolah tidak boleh terlambat. Ya. Anak-anak sekolah tidak boleh bolos. Ya kan? Anak sekolah harus belajar, berhak mendapat pendidikan, berhak mendapat pengetahuan. Dan apa juga kewajiban sebagai anak-anak sekolah? Itu belajar, mengikuti aturan, yang ada di sekolah. Jadi anak-anak yang mengikuti aturan sekolah, maka dia sudah, berarti anak-anak sekolah itu sudah mengikat dirinya pada kegiatan di sekolah. Nah, kemudian kita akan melihat apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki aturan. Apa yang terjadi di negara kita kalau tidak ada aturan? Seperti di sekolah,
Kalau tidak ada aturan, suka-suka kita aja. Mau terlambat, mau tidak, suka-suka. Gitu juga di negara. Kalau tidak ada aturan, kalau ada kita sakit hati dengan bisa kita lakukan apa saja. Tapi karena ada aturan, ada undang-undang dasar sudah tertulis sebagai dasar pedoman dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, maka itu tidak kita diperbolehkan. Sudah paham mengenai pengertian Undang-Undang Dasar 45? Sudah? Nah, sekarang kita buat kelompok. Silakan buat kelompoknya. Dua. Nah, baik. Kami persilakan kelompok 2 ya, mempresentasikan apa hasil kelompok. Baik, saya ingin mempresentasikan hasil dari pembelajaran yang dijelaskan, yaitu fungsi Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3, yaitu pertama sebagai konstitusi tertinggi adalah dasar negara, kedua sebagai alat pengontrol kekuasaan, ketiga sebagai penjamin hak asasi manusia, atau juga berfungsi untuk mengatur negara, mengontrol kekuasaan dan melindungi rakyat. Baik, sekian dari saya dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Baik. Nah, jadi dengan kelompok yang sudah kita buat tadi, sudah mereka presentasikan. Jadi menurut kelompok yang lain sudah bagus ya, sudah sesuai dengan kenyataan atau hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Silakan dikerjakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Singkat saja, apa yang dimaksud dengan DNRI tahun 1945? 2. Apa kedudukan UUD NRI tahun 1945? 3. Tuliskan fungsi UUD NRI tahun 1945. Mengapa konstitusi penting bagi negara? Benar? Berikan contoh mentaati aturan di sekolah. Silakan. Baik, dengarkan untuk evaluasi dari pertanyaan nomor 4, dari pertanyaan 1 sampai 6. Pertama dulu, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan UUD Negara Republik Indonesia, yaitu Hukum Dasar Negara Indonesia. Kedua, apa kedudukan UUD NRI tahun 1945, yaitu sebagai hukum tertinggi. Kemudian, tuliskan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Nah, itu mengenai pertanyaan dan sudah Ibu evaluasikan apa soal yang sudah Ibu sampaikan. Jadi demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Dengan kelompok 2 sudah menginvestasikan hasil diskusinya dan juga tugas yang sudah diberikan, dan semua nilainya bagus. Tapi lebih ditingkatkan lagi. Baik, demikian sebelum kita
kita mengakhiri, mari kita bernyanyi. Silakan berdiri. Tuhan saya datang. Dua, tiga, ya. Mari kita berdoa.